yang kalau kita cermati ini juga tidak objektif, atau boleh dikatakan ini masih sifatnya parsial penafsirannya. Karena apa? Karena di ayat lain Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Di satu sisi Allah mengatakan dalam ayatnya bahwa semua perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, tapi di sisi lain nasib kita manusia ditentukan oleh kita sendiri. Sehingga paham inilah yang menyebabkan adanya berbagai macam persepsi atau pandangan. Yang pertama paham Jabariyah mengatakan bahwa perbuatan manusia sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian paham Qadariyah yang berpendapat bahwa semua perbuatan kita itu kita sendiri yang menentukan. Tetapi ada satu aliran, yaitu paham Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa pada hakikatnya manusia hanya bisa melakukan, sedangkan yang mewujudkan adalah Tuhan. Satu contoh atau analoginya, seseorang anak kecil yang mengangkat batu. Anak kecil tersebut dia mengangkat batu besar. Bagaimana pengaruhnya? Dia memang benar mengangkat batu, tapi ternyata dia tidak bisa mengangkat. Yang mengangkat itu adalah orang besar. Jadi ketika misalnya ada orang kecil, ada orang besar mengangkat batu, yang kecil ini dia tidak bisa mengangkat batu itu. Walaupun dia mengangkat, sama-sama mengangkat, tapi pada hakikat yang besar itulah yang mengangkat. Nah, begitupun juga dengan perbuatan manusia. Walaupun kita mencari rizki, siang malam banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, secara hitungan logika harusnya dia kaya. Tetapi ketika Allah belum menentukan takdir dia kaya, maka dia akan miskin selamanya. Tetapi ketika Allah sudah tetapkan, kalaupun dia tidak berusaha, kalau sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia kaya dengan usaha yang biasa saja, Allah sudah takdirkan dia kaya, pasti menjadi kaya. Seperti itulah gambarannya. Gimana keterangannya kayak mau tadi? Jawabannya nggak tadi ya? Nggak apa-apa, nanti dibagi dua aja tadi. Diam aja berarti. Udah 5 aja ya? Aswa aja tahu kan? Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menjadi karakteristik atau ciri daripada paham Ahlussunnah wal Jamaah yang diketahui di masyarakat kita, bahwasanya paham Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih moderat, lebih kepada paham tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri. Dalam arti paham Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengedepankan pemahaman yang adil atau berimbang. Satu contoh, ketika paham Wahabi atau paham selain daripada Aswaja
tentang ziarah kubur misalnya. Nah, paham Wahabi itu mereka meyakini atau beranggapan bahwa ketika orang mendoakan kepada ahli mayit itu pahalanya tidak sampai, dengan beranggapan bahwa wa an laisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Itu anggapannya dia berpegangan pada dasar atau dalil Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Padahal kalau kita merujuk dari asbabun nuzul ayat tersebut, itu tidak sesederhana itu. Jadi paham Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengedepankan atau berpedoman bahwa yang menjadi pedoman hukum atau istinbat hukum itu bukan hanya dari Al-Quran kemudian hadis, akan tetapi ada 5 istinbat hukum selain daripada Al-Quran hadis, yaitu ada ijma dan qiyas. Itulah yang menjadi rujukan, karena ketika menafsirkan Al-Quran itu tidak bisa kita hanya berpedoman atau